Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan pada teman-teman yang udah klik video ini. Pertanda teman-teman siap menerima materi dari kelompok 2 berkenaan tentang prinsip dasar metodologi pembelajaran pendidikan agama Islam. Kelompok 2 ini terdiri dari Aprisilia Paraswati, Nur Anissa Wulan, Wibik Meliati Safitri, dan saya Haidar Zulfikar. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang prinsip historis. Prinsip historis adalah nilai yang kemudian dijadikan sebagai landasan historis pendidikan, memiliki makna bahwa jiwa kemanusiaan yang terjadi di masa lampau bertemu dengan informasi-informasi yang dulu yang mendukung kejadian-kejadian, model-model, konsep-konsep, teori-teori, praktek-praktek, moral, dan cita-cita untuk dan sebagainya informasi. Dan sebelum peristiwa di masa lampau tersebut mengandung muatan nilai pendidikan yang dapat dijadikan ditiru oleh generasi masa kini dan yang akan datang. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam sejarah tersebut adalah positif sehingga bisa dijadikan bahan acuan dan pelaksanakan di masa kini yang masih relevan, dan menggambarkan serta menilai ketidak relevan dan adanya negatif. Dalam hal ini cukup dijadikan pelajaran agar tidak diikuti baik oleh generasi seorang ataupun generasi yang akan datang. Pendidikan telah berlangsung semenjak kemanusiaan ada. Semenjak masa persejarahan, orang dewasa memiliki anak dengan tujuan anak relatif dengan tujuan anak yang dewasa kini, yaitu untuk mewariskan kebudayaan kepada generasi muda agar fungsional di masyarakat. Kebudayaan bermula dengan upaya manusia untuk kebutuhan hidup yang menghasilkan keterampilan hidup yang dalam perkembangannya menghadapi berbagai tantangan yang berat, baik dari keterbatasan kemampuan manusia itu sendiri untuk mengatasinya maupun dari hakikat tantangan alam dan lingkungan yang tidak mudah ditaklukkan oleh orang tua di zaman dahulu. Muatan kebudayaan yang terbentuk itu terutama pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai sikap atau dikemas sebagai berbagai mata pelajaran sebagaimana pokok kurikulum pendidikan. Pada abad ke-19, kurikulum fokus pada pengajaran mata pelajaran itu kepada anak-anak. Dalam konteks ini cenderung menjadi objek pengajaran mata pelajaran sehingga anak berperan sebagai objek pengajaran kurikulum daripada sebagai subjek pembelajaran. Bagi anak abad ke-19, kurikulum fokus pada pengajaran mata pelajaran itu kepada anak-anak. Dalam konteks ini cenderung menjadi objek pengajaran mata pelajaran sehingga anak berperan sebagai objek pengajaran kurikulum daripada sebagai subjek pembelajaran. Bagi anak-anak itu, aliran yang mencangkung retasi kurikulum terpusat pada mata pelajaran bisa dikenal sebagai kurikulum tradisional. Menjelang abad ke-20, perkembangan ekonomi sosial masyarakat, demokrasi industri, dan radang nasionalisme berpengaruh pada kurikulum. Berdasarkan hal itu, pada abad ke-20 terlihat 3 sumber utama pendidikan dan kurikulumnya. Yang pertama, disiplin. Masyarakat dan anak ada pada sekelompok pakar yang menginginkan agar pendidikan fokus pada transfermen pengetahuan termasuk pengetahuan klasik karena dianggap sebagai warisan kebudayaan. Hasil perbedaan umat manusia yang harus dilestarikan melalui pendidikan. Aliran ini menginginkan agar kurikulum fokus pada fokus pengajaran liberal atas dan bahasa klasik. Yang kedua adalah aliran yang menginginkan agar masyarakat menjadi sumber utama kurikulum, karena masyarakat yang mendirikan sekolah sehingga
Sekolah harus berfungsi sebagai instrumen pendidikan orang tua kepada anak mereka, agar anak atau siswa yang menjadi sumber kurikulum ataupun proses aliran ini menginginkan agar anak sebagai makhluk unik dengan bakat dan minat yang berbeda-beda menjadi sumber kurikulum pengajaran di sekolah. Artinya, ada yang menginginkan agar diberikan keseimbangan perhatian ketika sumber utama kurikulum tersebut sebagai dispensori Dewi dan kawan-kawannya dan aliran prosekut. Menjelang berakhirnya abad 20, ternyata masyarakat mengalami banyak perubahan yang sangat cepat. Untuk menghadapi hal ini ditegaskan agar kurikulum didesain untuk menyiapkan agar dapat hidup di masyarakat masa depan yang cerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip filosofis. Ada beberapa prinsip yang menjadi dasar dalam pendidikan yang dikembangkan secara filosofis, yaitu yang pertama, prinsip filsafat yang berhubungan dengan watak manusia, watak masyarakat, watak pengetahuan manusia, dan watak akhlak. Yang kedua, prinsip-prinsip pendidikan berhubungan dengan konsep pendidikan dan fungsinya dalam masyarakat, bertujuan, kurikulum, program, metode, pelayanan, administrasi, dan penyiapan guru-gurunya. Prinsip-prinsip tersebut ialah pendidikan berusaha mengadakan pengembangan dan penumbuhan seluruh aspek pribadi individu dan mempersiapkannya untuk kehidupan yang mulia dan berhasil dalam suatu masyarakat. Pendidikan juga berusaha memajukan, mengembangkan, dan merubah masyarakat ke arah yang lebih baik dalam segala bidang kehidupan, budaya, sosial, ekonomi, dan politik. Kemudian, implikasi dari landasan filosofis ini adalah guru memiliki paradigma ganda, dalam artian bahwa guru dalam melaksanakan tugasnya tidak hanya mengajarkan peserta didik untuk memiliki kecakapan dan kesempurnaan hidup di dunia saja, akan tetapi juga kesempurnaan hidup di akhirat, karena cita-cita ideal dari pendidikan adalah terciptanya manusia yang sempurna. Terima kasih. Terima kasih disampaikan kepada pemateri sebelumnya yang telah menjelaskan mengenai prinsip historis dan prinsip filsafat. Selanjutnya saya Haidar Zulfikar izin menjelaskan mengenai prinsip teoritis. Ada beberapa teori pendidikan dan pembelajaran yang dapat dirujuk untuk pengembangan karakter. Di antaranya yang pertama ada teori-teori yang berorientasi behavioristik yang menyatakan bahwa perilaku seseorang sangat ditentukan oleh kekuatan eksternal, di mana perubahan perilaku tersebut bersifat mekanistik. Teori ini dikenal juga sebagai teori stimulus respons atau teori laboratorium yang sangat populer pada implementasi kurikulum tahun 1970-an. Teori-teori behavioristik ini dikembangkan dengan menggunakan hewan sebagai objek uji cobanya. Namun pada tahun 1980-an tumbuh kesadaran baru bahwasanya manusia tidak sama dengan hewan, sehingga teori behavioristik ini dipandang kurang cocok untuk pendidikan karakter karena menjadikan manusia sebagai robot. Selanjutnya ada teori-teori yang berorientasi kognitivistik, di mana teori ini juga dikenal dengan teori pemrosesan informasi dengan prinsip input, proses, output. Teori ini menganalogikan cara kerja pikiran manusia sama dengan cara kerja komputer. Namun untuk tahun awal 2000-an tumbuh kesadaran baru bahwa teori-teori kognitivistik kurang begitu cocok dengan pendidikan karakter. Selanjutnya ada teori yang bersifat komprehensif. Teori ini dianggap lebih tepat karena teori ini mampu mengimplementasikan secara seimbang antara kekuatan internal dan eksternal dan antara kekuatan pikiran dengan hati. Secara metodologis, hendaknya juga menyesuaikan dengan orientasi teori komprehensif yang digunakan untuk memandu praktik pendidikan karakter. Teori pendidikan Islam utamanya berasal dari Al-Quran, sehingga teori tersebut memiliki ketetapan. Karena ayat Al-Quran bukanlah untuk waktu yang terbatas, melainkan untuk jangka waktu yang panjang dan tanpa batas.
Selain itu, hadis atau as-sunnah berperan sebagai pendamping Al-Quran. Keduanya tidak bisa dipisahkan, sebab jika dipisahkan akan mengalami kesalahan dalam pemahaman. Secara fundamental, teori pendidikan Islam itu berdasarkan konsep daripada Al-Quran dan hadis. Oleh karenanya, teori ini terbuka bagi konsep-konsep lain yang berbeda yang memberi dukungan perspektif Al-Quran dan hadis secara tepat. Saya Nur Anissa Wulan. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip pemilihan dan penggunaan metode pembelajaran. Ketika seorang guru memilih metode pembelajaran yang akan dipilih, maka seorang pendidik harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, tidak ada metode yang paling unggul, karena semua metode mempunyai karakteristik yang berbeda dan memiliki kelemahan serta keunggulannya masing-masing. Dan yang kedua, setiap metode hanya sesuai untuk pembelajaran sejumlah kompetensi lainnya. Dan yang ketiga, setiap kompetensi memiliki karakteristik yang umum maupun spesifik, sehingga pembelajaran suatu kompetensi membutuhkan metode tertentu lainnya. Dan yang keempat, setiap siswa memiliki sensitivitas yang berbeda terhadap metode pembelajaran. Dan yang kelima, setiap siswa memiliki bekal perilaku yang berbeda dan tingkat kecerdasannya yang berbeda pula. Yang keenam, tidak semua sekolah memiliki sarana dan fasilitas lainnya yang lengkap. Dan yang terakhir, setiap guru memiliki kemampuan dan sikap yang berbeda dalam menerapkan suatu proses metode pembelajaran. Jadi dapat disimpulkan, pemilihan metode pembelajaran yang baik dan benar adalah dengan mengkombinasikan metode yang sesuai dengan karakteristik materi pembelajaran yang akan diajarkan oleh pendidik, karakteristik siswa, kompetensi guru, serta sarana dan fasilitas yang ada agar tujuan dapat dicapai secara maksimal. Nah, selanjutnya prinsip metode pembelajaran itu sendiri. Prinsip metode pembelajaran ada 6. Yang pertama, prinsip motivasi dan tujuan belajar. Motivasi memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Mengapa? Karena proses belajar mengajar tanpa motivasi seperti badan tanpa jiwa. Dengan demikian, tujuan. Ketika proses belajar mengajar tanpa ada tujuan yang jelas, maka tidak akan terarah. Yang kedua, prinsip kematangan dan perbedaan individual. Semua perkembangan pada anak memiliki tempo yang berbeda-beda. Karena itu, setiap guru agar memperhatikan waktu dan irama perkembangan anak, motif inteligensi, dan emosi kecepatan menangkap pelajaran, serta pembawaan faktor lingkungan. Selanjutnya, yang ketiga, prinsip peluang dan pengalaman praktis. Belajar dengan memperhatikan peluang sebesar-besarnya bagi partisipasi anak didik dan pengalaman langsung akan lebih memilih makna daripada belajar verbalistik. Dan yang keempat, integrasi pemahaman dan pengalaman. Penyatuan pemahaman dan pengalaman menghadapi suatu proses pelajaran yang mampu menerapkan pengalaman nyata dalam suatu belajar mengajar. Dan yang kelima, prinsip fungsional. Prinsip fungsional. Belajar merupakan proses pengalaman hidup yang bermanfaat bagi kehidupan. Berikutnya, setiap belajar nampaknya tidak lepas dari nilai manfaat, sekalipun bisa berupa nilai manfaat teoritis atau praktis bagi kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, yang keenam, prinsip kegembiraan. Belajar merupakan proses yang terus berlanjut tanpa henti, tentu seiring kebutuhan dan tuntunan yang terus berkembang. Berkaitan dengan kepentingan belajar yang terus-menerus, maka metode mengajar jangan sampai memberi kesan memberatkan sehingga kesadaran pada anak untuk belajar cepat berakhir. Nah, itulah prinsip-prinsip metode pembelajaran. Terima kasih diucapkan kepada para pemateri yang telah menjadikan materi mengenai prinsip dasar metodologi pembelajaran pendidikan agama Islam. Selanjutnya, apabila ada yang kurang paham dan kurang mengerti, bisa dipertanyakan di sesi tanya jawab. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.